Kembali bersama kami, pemirsa. Rumah warga di sebuah permukiman di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi sasaran komplotan pencuri sepeda motor. Warga yang bermukim di lokasi tersebut kerap menjadi korban pencurian. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di rumah warga di Jalan Beringin, Pasar 7 Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu pelaku merusak gembok pagar. Seorang pelaku lainnya bertugas membawa kabur motor, sedangkan pelaku lainnya memantau situasi di luar rumah. Meski gembok pagar telah dilapisi pengaman, pelaku dengan mudah merusak gembok. Setelah merusak kunci kontak dan stang motor, pelaku membawa kabur satu unit motor. Korban baru mengetahui peristiwa tersebut di pagi hari ketika melihat pagar rumah dalam kondisi terbuka. Lokasi tempat tinggal korban sudah lama rawan dengan aksi pencurian. Itu kejadian sekitar 15 menit aja mereka bekerja. Dibobol gembok sama rantai gemboknya juga, ada 2 lapis gembok. Mereka jebol lalu ngambil motor dari situ. Pertamanya dicoba varionya. Vario nggak bisa, ngambil yang Mio. Akhirnya Mio-nya berhasil, dibawa lari sama. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Percut Seituan. Korban berharap polisi rutin melakukan patroli untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Remaja 14 tahun tewas setelah menceburkan diri ke sungai karena panik mendengar tembakan peringatan polisi di Sampang, Jawa Timur. Polisi melepas tembakan peringatan saat menggelar gerebek judi jangkrik. Remaja 14 tahun Sevianto Fajri Purnomo ditemukan tewas di Sungai Torjun, Sampang, Jawa Timur. Warga desa Jerut Poro tersebut menceburkan diri ke sungai saat mendengar tembakan peringatan polisi. Saat itu polisi sedang menggerebek judi jangkrik. Fajri menceburkan diri ke sungai bersama 4 temannya karena panik. Tim gabungan mencari para korban selama sekitar 20 jam. Fajri ditemukan tewas sementara 4 temannya selamat. Saat itu kena injak atau gimana, Pak? Kena injak, badannya kena injak. Terus saya gelam lagi, pas tarik, apa gini? Kamu mencari sejak kapan sebenarnya? Dari pagi, Pak, sampai ke sana, Pak. Sampai ke belakang sana? Belakang. Dari suku, Pak? Dari lokasi kejadian, penempatan dari lokasi 40 meter, Mas, dari lokasi kejadian. Jasad korban ditemukan tersangkut akar pohon di dasar air dengan kedalaman 4 meter. Jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas Torjun sebelum diantar ke rumah duka. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Seorang wanita muda tewas dalam kamar rumahnya di Semarang, Jawa Tengah setelah bertengkar dengan sang suami. Saat ditemukan, mayat korban tertutup bantal. Keluarga Sisdianto histeris saat membangunkan Liandini, warga Sindangguo, Tembalang, Kota Semarang dari tidur. Ternyata sudah tewas. Saat keluarga membangunkan Liandini, rumahnya dalam keadaan terkunci. Rencananya Liandini bersama orang tua dan saudaranya akan mengikuti acara keluarga di Kendal. Polisi yang melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan warga mendapati wanita berusia 23 tahun ini tewas dengan bantal menutup wajahnya. Liandini selama ini tinggal bersama suaminya, namun saat penemuan mayat tidak ada di rumah. Saya tuh sama berikan kok tahu-tahu jadian kayak gini. tapi besar-besarnya TikTok. Kalau TikToknya, aku tahunya cuma kemarin ini anakku kan orangnya diem, dia mau ngomong orang tua. Cuma tetangga katanya ya TikTok 2 kali gitu. Tidak seringnya nangol ke bapak. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk diotopsi, sementara polisi mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti dari rumah korban. Suami Liandini kini diburu polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan.
Satuan Reskrim Polres Cimahi, Jawa Barat merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 12 tahun di Cimahi Selatan, Cimahi. Polisi kini memburu pelaku yang teridentifikasi melalui sejumlah alat bukti yang diamankan polisi. Satuan Reskrim Polres Cimahi dan Polda Jawa Barat mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan terhadap Syakila yang ditemukan tak sadarkan diri di Jalan Mukodar, Kota Cimahi. Barang bukti yang diamankan berupa sepeda motor metik diduga dipinjam dari rekan pelaku serta sepatu dan sendal milik pelaku. Dari modus dan barang bukti diduga pelaku telah merencanakan dan atau pembunuhan dengan delik pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal. Identitas pelaku adalah Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical. Tersangka teridentifikasi berdasarkan persesuaian data dan informasi terkait alat bukti serta petunjuk untuk mengembangkan informasi. Penyidik dan penyelidik berupaya keras untuk melakukan pengungkapan kasus dan didapatkan beberapa informasi, keterangan dan juga data-data. Dari pengembangan tersebut didapatkan petunjuk untuk menentukan siapa pelakunya. Akhirnya mengarah kepada tersangka dan akhirnya didapatkanlah nama saudara Rizaldi ini sebagai tersangkanya. Kita lakukan pengembangan untuk mencari tersangkanya dan sampai hari ini kita berusaha untuk membuat DPO untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat agar secepatnya tersangkanya bisa diamankan. Polisi telah membuat sketsa pelaku dan disebarkan ke masyarakat agar pelaku segera ditangkap. Syakila 12 tahun tercatat sebagai siswi kelas 6 di salah satu sekolah dasar di Kota Cimahi. Korban ditusuk orang tak dikenal sepulang mengaji. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu melaporkan. Seorang ibu di Tulungagung, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di dalam kamar bersama anaknya. Ditemukan gelas bekas kopi beracun serta sebuah surat wasiat di lokasi. P, wanita berusia 41 tahun dan anak laki-lakinya, K, 9 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumah saudaranya di Desa Talang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ditemukan tanda-tanda keracunan pada jasad korban. Polisi juga menemukan sebuah surat wasiat dan 2 buah gelas yang digunakan untuk meminum kopi yang bercampur zat potasium. Diduga kedua korban tewas akibat mengonsumsi kopi beracun. Sebelum meninggal, sang ibu menulis surat wasiat yang menceritakan masalah perekonomian yang sedang ditanggungnya. Kemungkinan meninggal ini karena yaitu potasium. Menurut Inafis dari tim Polres Tulungagung, dari olah TKP diketahui itu. Motif potasium dan kopi diketemukan sisa yang diminum. Tidak kuat untuk menahan beban hidup. Ya tidak tahu, hanya di surat wasiat itu menahan hidup, terus ditulis, terus anaknya diajak serta, kemudian mau pergi jauh dan tidak selamanya tidak kembali. Hanya itu tadi yang saya baca dari surat wasiat, demikian. Kedua korban merupakan warga desa lain yang menumpang tinggal di rumah saudara. Sebelumnya, sang ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga di Surabaya, sedangkan sang anak sebelumnya diasuh oleh kakak korban. Cuman dari surat wasiat itu tersirat bahwa beliaunya ada beban hidup almarhumahnya. Jika merasakan gejala stres berat atau depresi, sebaiknya mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan atau orang yang dipercaya. Mengakhiri hidup bukanlah solusi dari masalah. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Pemirsa, pelaku begal yang merampas handphone disertai penganiayaan pasangan sejoli di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap. Pelaku beraksi saat kedua korban sedang berteduh di sebuah toko. Henry, pelaku begal disertai penusukan sepasang kekasih yang sedang berteduh beberapa hari lalu di Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap polisi.
Saat beraksi, pelaku menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Sebelumnya, pelaku terekam CCTV mendatangi pasangan sejoli yang tengah berteduh karena hujan dan menodongkan senjata tajam. Pelaku merampas handphone dan menganiaya korban. Hasil penyelidikan, pelaku kerap melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Pelaku merupakan residivis dengan kasus pencopetan. Korbannya ini sedang, awalnya kronologis itu korban sedang berteduh ya, menunggu memang waktu hujan, berteduh, nah dia menghampiri korban, langsung menodongkan senjata tajam ke korban untuk meminta HP korban. Tapi karena sempat melakukan perlawanan, akhirnya korban juga terkena sabetan tajamnya dan HP berhasil diambil oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Petugas menggagalkan penyelundupan puluhan burung endemik dilindungi beserta hewan lainnya senilai miliaran rupiah di Sungai Arut, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Binatang dilindungi tersebut diangkut menggunakan kapal dari Papua menuju Pangkalan Bun. Penyelundupan puluhan burung endemik dilindungi berbagai jenis di alur Sungai Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah digagalkan petugas. Selain puluhan burung dilindungi, petugas juga mengamankan kura-kura dan ular serta tanduk rusa asal Papua senilai miliaran rupiah. Binatang dilindungi ini diangkut menggunakan kapal dari Papua dengan tujuan akhir Probolinggo, Pulau Jawa. 76 ekor burung diamankan, diantaranya 7 ekor burung kakatua hitam raja, 36 ekor nuri kepala hitam, dan 3 ekor kakatua bengkok. Lanal Banjarmasin dan tim Alfa Satgas Operasi Itelmando L22 telah berhasil mengamankan beberapa jenis satwa yang dilindungi dari Pelabuhan Bade, Kabupaten Mapi, Papua dengan tujuan Probolinggo yang diduga ilegal di atas kapal MV Vision Global. Diketahui burung kakatua hitam raja seharga 200 juta rupiah per ekor. Selain burung dilindungi, juga ditemukan 12 kura-kura, ular hijau, dan tanduk rusa. Mungkin miliaran ya, kalau kita asumsikan harga kakatua raja aja hampir 200 juta. Kalau ada 7 ekor, yang hitam itu tinggal dihitung saya 200 juta kali 7 berarti 1,4. Belum yang lain, jenis yang lain. Jadi secara ekologi sebenarnya ini sudah merusak ekosistem yang ada di wilayah Papua sebenarnya itu. Jadi secara ekologi memang mungkin mengganggu secara ekosistem. Dari hasil penyelidikan awal, pemilik satwa merupakan 6 ABK. Para pelaku terancam maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan melaporkan.